saya lanjut ke diskusi selanjutnya, ke panel selanjutnya, yaitu dari Yuk, terima kasih banyak Pak Ogi. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Mohon izin, Pak, kita lanjut ke Bapak dan Ibu, kita lanjut ke diskusi selanjutnya, yaitu dari Kota Batam, yang diwakili oleh Kepala Bapelitbang Kota Batam, ya. Bu Dahlinawati. Ya, betul? Mohon izin konfirmasi. Belum ada ya. Baik, kalau begitu kita masuk ke Dinas Komunikasi Kota Payakumbuh. Selanjutnya pemerintah Kota Payakumbuh. Saya diwakili oleh siapa? Kalau berkenan konfirmasi. Halo Mas, Ya, selamat siang Pak. siang Mas. Kami dari Kota Payakumbuh Mas. Ini kebetulan saya sedang bersama dengan Bapak Kadis Kominfo, Bapak Junaidi, dan Bapak Kabid Penyelenggaraan e-Government, Pak, Bapak Nopan. Baik, baik. Salam kenal Pak Kadis. Salam kenal juga Pak Kabid Igov dari Kota Payakumbuh. Terkait dengan diskusi hari ini atau ngobrol kota hari ini dari Kota Payakumbuh sendiri, apakah akan memberikan paparan terlebih dahulu terkait pengenalan Kota Payakumbuh atau langsung ke sesi diskusi? Baik, silakan Pak. Mungkin akan share screen sedikit ya Mas ya. Baik, silakan Pak. Mungkin di sini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana penerapan Smart City di Kota Payakumbuh, dan mungkin saya akan mewakili mungkin Bapak Kadis dan Bapak Kabid untuk menyampaikannya. Kota Payakumbuh sendiri itu terletak di Provinsi Sumatera Barat. Setidaknya dia juga bertetangga dengan Kota Padang Panjang. Apabila kami akan pergi ke Padang, kami pasti akan melewati Kota Padang Panjang. Untuk luas wilayah sendiri, kita luasnya 80,43 km persegi. Wilayah administratifnya itu dengan 5 kecamatan dan 47 kelurahan. Untuk jumlah penduduk sendiri, kita mempunyai jumlah penduduk 141.000 jiwa dan pertumbuhan ekonominya sendiri di angka 4,52%, sesuai dengan hasil dari BPS Kota Payakumbuh tahun 2023. Untuk kebijakan sendiri, terkait Smart City ini, kita mempunyai yang pertama, kita telah menyusun Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan penyelenggaraan e-government. Dan selain itu, sesuai dengan hasil pendampingan dari Kementerian Kominfo RI pada tahun 2022, kita juga telah menyusun Master Plan Smart City, yaitu terdiri dari ada 4 buku waktu itu, dan mulai dari analisis strategisnya, kemudian ada Master Plan-nya juga. Terus yang ketiga ada gap analisisnya, dan keempat itu ada quick win Kota Payakumbuh, yang dimana kita menyusun ada 6 program yang kita susun waktu itu sesuai dengan dimensi-dimensi Smart City. Untuk kelembagaan sendiri, kita juga telah membentuk Dewan Smart City dan tim pelaksana Smart City sesuai dengan arahan dari pendampingan dari Kementerian Kominfo waktu itu. Nah, dari dimensi Smart City sendiri, kita mempunyai ada 6 program. Yang pertama itu ada Smart Governance, ada yang kedua ada Smart Branding, yang ketiga ada Smart Economy, Smart Living, Smart Society, dan Smart Environment. Cuman untuk kendala dan kebutuhan mungkin dalam penyelenggaraan Smart City di Kota Payakumbuh itu ada 4 menurut kami. Yang pertama itu ada perlu peningkatan kualitas SDM sebagai pengguna sistemnya. Yang kedua, perlu updating sistem secara terus-menerus dari segi hardware-nya, terus menciptakan sistem yang usable, mudah digunakan oleh masyarakat. Dan yang keempat, yang seperti kata teman-teman dari Padang Panjang tadi, adalah perlu dukungan anggaran untuk memastikan keberlangsungan dan program ke depan. Mungkin itu Mas, diskusi. Kita lanjut ke diskusi saja. Baik, terima kasih Pak. Mungkin kita diskusi ke yang lebih atas dulu. Kalau di Kota Payakumbuh sendiri sekarang penjabat atau masih definitif ya Pak terkait dengan pimpinan daerahnya? Kita itu udah masuk ke tahun kedua untuk penjabat, Pak.
Oh, udah duluan ya Pak. Kan tadi kalau Bandung tahun ini, tadi Padang Panjang juga tahun ini, kalau Payakumbuh udah tahun kedua berarti ya Pak? Iya. Kita terakhir itu Bapak Wali Kota yang definitif itu tahun 2022, habisnya bulan Oktober. Bulan September, maaf. Oh, tahun kemarin bulan September. Sekarang udah diganti lagi, jadi udah tahun kedua untuk penjabat wali kotanya. Ya, ya, ya. Baik Pak. Nah, ini kan kita diskusi terkait ngobrol kota terkait smart city. Nah, sejauh ini gimana rencana pembangunan smart city di Payakumbuh? Seperti itu Pak. Kita mulai diskusi dari situ dulu. Oh, kalau Rencana, ya. sana pembangunan sih mungkin kita kita mungkin akan mengacu kepada master plan yang telah kita susun bersama Kementerian Kominfo itu. Salah satunya itu adalah bagaimana yang pertama itu kita lebih mengarah ke UMKM, Pak. Maksudnya itu karena UMKM. UMKM itu tersebar luas, apalagi kita juga sudah melakukan branding kota, di mana Kota Payakumbuh kali ini kita membranding kota sebagai kota Randang, City of Randang gitu. Oh, iya, iya. Menarik, Jadi menarik. ya, kita mengarah ke sana. Jadi kita yang pertama itu kita lebih mempublikasikan kesannya kita itu sebagai kota yang mempunyai UMKM yang bergerak untuk makanan-makanan ringan dan makanan tradisional seperti rendang itu, Pak. Selain itu untuk penggunaan aplikasi kita alhamdulillah sampai sekarang kita telah mengembangkan dan mendevelop sendiri aplikasi-aplikasi yang kita pakai di Kota Payakumbuh, dan salah satunya di smart itu contohnya tadi kayak Quick Win itu tadi ada di smart apa tadi? Smart governance itu kita menggunakan aplikasi MyKopai. Itu tuh aplikasi ya kita menggunakannya sebagai kayak super app gitu Pak. Di situ tuh semua tentang Payakumbuh ada dalam itu gitu. Contohnya seperti petanya, kita juga mengintegrasikannya juga dengan peta pariwisata. Jadi kesannya orang-orang yang mau datang ke Payakumbuh tinggal buka aplikasi itu, mereka mau pergi kemana, mereka tinggal buka itu gitu Pak. Data UMKM di sana juga bisa, juga telah kita update di sana gitu Pak. Produk-produk UMKM, dan yang terakhir itu kita masukin tentang inflasi Pak. Jadi maksudnya harga-harga bahan pokok yang ada yang mempengaruhi harga inflasi di daerah bisa sudah tercatat di sana gitu Pak. Oke, baik Pak. Nah, ini kan ada super apps ya Pak yang dikembangkan di internal sendiri gitu. Nah, yang pengen saya tanya itu proses pembangunan itu seperti apa? Kemudian tadi kan katanya bikin sendiri ya Pak. Nah, bikin sendiri ini apakah ada kolaborasi dengan warga atau komunitas atau seperti apa begitu Pak? Proses pembangunan dari super app ini sendiri. Si MyKopai ini saya juga lihat sih, MyKopai Google Apps, Google Play ya. Oke, mungkin akan dijawab sama rekan saya Pak. Ya. Selamat siang Pak Oktia. Jadi aplikasi MyKopai itu kita mulai bangunnya di awal 2022 itu dulu Pak. Jadi berangkat dari aplikasi yang banyak terpisah-pisah. Jadi untuk mendapatkan informasi itu kita harus merekap dari semua aplikasi dahulunya Pak. Jadi arahan pimpinan itu waktu itu coba dibikin satu aplikasi yang masyarakat bisa melihat semua informasi di sana. Nah, berangkat di sana kita melalui Dinas Kominfo membangun sebuah aplikasi namanya MyKopai. Nah, untuk pembangunan sendiri kita developnya in-house Pak. Jadi kita punya SDM programmer yang kita kembangkan. Kita berkolaborasi dengan perangkat daerah yang akan mempublish data-data yang dibutuhkan masyarakat di aplikasi tersebut. Contohnya misalkan untuk harga pangan kita berkolaborasi dengan Dinas Ketahanan Pangan, untuk data UMKM dengan Dinas Koperasi dan UMKM, dan data-data lainnya. Nah, kalau untuk dengan warga, kita
kolaborasi yang mungkin ke lebih feedback Pak. Jadi aplikasi ini setelah kita luncurkan, jadi kita meminta pendapat dari masyarakat yang menggunakan aplikasi ini. Jadi apakah ada kekurangan atau agak kurang susah menunya. Nah, di sana kita tampung semua informasi-informasi di masyarakat tersebut. Kita akan kembangkan terus untuk perbaikan ke depannya, Pak. Mungkin itu Pak untuk dari aplikasi MyCopai ya. Baik, terima kasih Pak. Bagus Pak. Di statement terakhir itu saya nangkep tadi minta feedback ya dari warga ya Pak ya terkait apakah aplikasi ini, kalau istilah kita kan di software development user experience-nya bagus atau tidak gitu kan Pak ya, mudah atau tidak dan lain sebagainya. Nah saya jadi penasaran nih terkait dengan literasi digital atau transformasi digital di masyarakat Kota Payakumbuh sendiri seperti apa? Apakah memang mereka sudah siap dengan penggunaan aplikasi ini, atau memang ada beberapa area begitu ya, misalkan apakah levelnya kelurahan atau levelnya RT atau levelnya RW yang memang sebenarnya perlu peningkatan literasi digital terlebih dahulu gitu sebelum memanfaatkan super apps ini secara optimal, seperti itu. Seperti apa Pak terkait itu? Baik, kalau untuk literasi digitalnya ya Pak, karena Payakumbuh ini didominasi sama anak-anak muda Pak. Banyak anak muda. Ya. Jadi memang betul kalau anak muda itu aplikasi pemerintahan itu mereka kurang tertarik. Jadi untuk menonton atau apa kurang tertarik Pak. Jadi pada kita melakukan literasi digital melalui kanal-kanal IG pemerintahan kota, media sosial, atau pamflet-pamflet yang kita buat untuk kita perkenalkan. Nah, salah satu untuk menarik anak-anak muda ini, Pak, kita di MyCopai itu kita tampilkan CCTV jalan raya kita live, Pak. Jadi anak muda yang mau keluar rumah, nanti sebelum keluar bisa cek dulu kondisi jalanan macet atau tidak. Nah, di situ kita salah satu trik untuk menarik anak muda untuk bisa mendownload aplikasi tersebut. Namun tidak, kalau dirata-ratakan dari jumlah penduduk, mungkin downloadnya baru, kalau kita lihat di Play Store tidak terlalu signifikan ya Pak. Nah, mungkin kedepannya kita perlu ini literasi digital ini secara masif melalui kelurahan, kecamatan yang gencar untuk kita sampaikan ke masyarakat. Oke, Pak Iki, saya tambahin Pak Iki. Silakan Pak. Silakan Pak. MyCopai ini kan salah satu bentuk bagaimana Payakumbuh itu dikenal orang lain di daerah lain gitu. Apa aja sih Payakumbuh gitu? Apa yang ada di Payakumbuh? Nah, di MyCopai ini kita bikin di Kota Payakumbuh. Di situ rada-rada lengkap fitur yang ada di situ lengkap. Jadi ada informasi apa yang disampaikan teman kita tadi Pak Novan dan Pak Alek. Informasi harga juga ada di situ. Harga yang berlaku pada hari itu ini update 24 jam. Jadi harga ini akan selalu berubah. Ini kita berkoordinasi dengan Dinas Pasar dan Ketahanan Pangan. Dan juga kesediaan stok bahan makanan ini dalam rangka percepatan penyelesaian inflasi di Kota Payakumbuh. Tentu kita harus mengupdate terus ini Pak terkait dengan informasi yang kita share di Copai. Terus juga bagaimana percepatan pertumbuhan ekonomi kita melalui UMKM. Jadi seluruh produk UMKM yang ada di kota kita pelaku usahanya akan memasarkan produknya itu di situ gitu. Nah, produknya itu di situ. Jadi kita ada galeri di situ. Apa saja produk yang mereka bikin di rumah tangga mereka atau di home industri mereka, ini akan tayang di MyCopai itu. Nah, juga para pencari kerja juga ada di situ, juga ada peluang kerja. Nah, makanya kami sampaikan tadi, MyCopai ini sangat bermanfaat. Ini kita sudah sosialisasikan ke sekolah-sekolah, terus juga ada CCTV juga yang bisa dipantau 24 jam bagaimana kondisi pendistribusian pangan kita ke pusat kota. Ini akan lebih penting, Pak, karena untuk percepatan inflasi, perannya perhubungan, perannya suplai makanan ini atau bahan pokok ini ke pusat pasar ini sangat
menentukan sekali dengan harga pasar yang ada di kota kita. Nah, terkait dengan branding Kota Payakumbuh, kenapa kita membranding City of Rendang? Kita punya semua, Pak. Hulu hilir kita punya gitu. Kita punya bahan baku dan kita juga punya yang namanya Kampung Rendang. Jadi Kampung Rendang ini terdiri dari beberapa komunitas dapur rendang atau pengusaha rendang ini yang sudah kita bikinkan asosiasi. Dan alhamdulillah melalui kementerian kita dibantu ini bagaimana membuat rendang dalam skala besar. Rendang dalam skala besar ini supaya kita bisa ekspor keluar. Dan kita sudah ekspor itu ke Jerman, Belgia, dan Timur Tengah. Kita sudah sampai ke tahap itu, Pak. Sudah mengirim rendang itu ke situ. Nah, kita disiapkan di pabrik ini dibantu dengan peralatan yang mumpuni, artinya peralatan yang tidak lagi secara tradisional, tapi bisa produksi secara skala besar dan mempunyai alat-alat masak yang higienis. Karena standar ekspor kita tahu lah Pak, dari berbagai hal. Ini William Wongso ini sering berkunjung dulunya Pak. Pak Sandiaga juga sering berkunjung ke kita. Pakar kuliner kita yang ada di Indonesia ini juga sering ke Payakumbuh. Terus selanjutnya sekolah, UNP juga buka kampus dan prodi tentang rendang ini Pak. Nah, jadi kita juga punya program pendidikan, UNP juga buka Universitas Negeri Padang, buka kampus di sini, dan buka prodi persoalan sekolah rendang ini. Jadi dari awal kita membranding, kenapa? Karena ini salah satu potensi yang kami lihat untuk pertumbuhan ekonomi dan pergerakan kecepatan tumbuhnya UMKM di kota kita Pak. Nah demikian Pak Oki. Jadi kota kita ini di samping memang kita kota persinggahan, kota kuliner ya Payakumbuh ini, di samping pariwisata yang menyangga, ada pariwisata dari kabupaten lain yang kita bekerja sama. Tentu harapan kita dengan kunjungan orang ke kabupaten 50 kota dan singgah ke kota kita, kuliner kita mereka belanja, hasil produk kita mereka belanja, dan juga produk rendang ini mereka juga bawa pulang ke perantauan mereka kembali atau ke kampung, ke tempat mereka kembali. Nah, kota Payakumbuh ini adalah kota persinggahan yang hidup 24 jam. Kita hidup dari kota jasa dan perdagangan ini, Pak, terutama kuliner. Jadi dari sinilah ekonomi Payakumbuh ini kita harapkan tumbuh lebih cepat dan dia bangkit lebih kuat. Ini intinya ke depan kita harapkan, Pak. Demikian, Pak Oki. Baik, Pak Kadis. Terima kasih banyak, Pak, atas paparannya. Ini dari tadi kita dengar memang arahannya itu kalau kita kasih keyword itu ada UMKM, ada kota rendang. Saya jadi penasaran ini sama visi misi kota Payakumbuh sendiri. Apakah memang menggerak jadi kota UMKM terbesar atau seperti apa nih Pak? Kalau pandangan Bapak terkait dengan visi misi kota Payakumbuh itu sendiri? Kita misi kota Payakumbuh ini sebenarnya karena kita di persinggahan tentu lebih ke perdagangan Pak. Kita kota jasa dan perdagangan. Sekarang kita akan menuju ke kota pendidikan juga kayak Jogja Pak. Jadi beberapa kampus kita sudah membangun kampus di sini. Unan juga udah bangun di sini udah lama. Terakhir itu ada STTP dan perguruan tinggi lainnya. Dan terakhir ini yang sudah mulai membangun itu UNP. Jadi kita akan mengarah ke kota perdagangan juga, kota pendidikan juga. Ini harapan kita ke depan. Karena satu-satunya harapan kita, karena kita tidak mempunyai sumber daya alam yang lain, Pak, untuk menyokong ekonomi kota Payakumbuh sendiri yang melalui itu, perdagangan dan UMKM. Bagaimana kita mendorong percepatan tumbuh dan berkembangnya UMKM di kota Payakumbuh. Demikian, Pak Oki. Pak. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari kami Pak terkait dengan pengembangan kota di Payakumbuh atau ngobrol kota Payakumbuh. Tadi kan kita sudah discuss terkait dengan apa saja inovasi yang telah dilakukan, kolaborasi antara pemerintah kota Payakumbuh sendiri dengan warga, kemudian visi misi, branding dan lain sebagainya. Nah, terakhir yang ingin saya tanyakan adalah sebenarnya apa sih Pak tantangan terbesar untuk mewujudkan kota Payakumbuh ini sesuai dengan visi misinya seperti itu, dan bagaimana strateginya? Ya mungkin untuk visi misi ke depan ya, ini kita udah bicara teknis nih. Saya minta nih bantuan Habib nih untuk menjawabnya Pak.
Ya Pak Oki, tantangan pertama ya mungkin sama ya sama Kota Padang Panjang tadi. Kita perlunya dukungan anggaran untuk Oke. implementasikan smart city ini di Kota Payakumbuh. Nah, kalau kita APBD-nya nggak terlalu besar, Pak. Jadi kepala daerah itu memang ketat mengelola keuangannya. Jadi tidak seluruh rencana itu bisa dibiayai. Itu yang sering terjadi. Nah, yang kedua mungkin tantangannya tentu kalau kita PAD-nya kecil, kita harus meningkatkan di sektor PAD ini, Pak. Karena seperti yang sudah Bapak dengar di Panjang tadi, DAU itu semakin hari semakin berkurang. Walaupun ada, nanti peruntukannya sudah diperuntukkan. Jadi daerah memang harus menggali PAD-nya sendiri. Nah, ini mungkin tantangan untuk kota kita, bagaimana PAD kita ini nantinya meningkat. Nah, yang ketiga, di society ya Pak, merubah mindset masyarakat itu mungkin tantangan yang paling berat kita rasakan. Karena misalkan contoh saja sudah dipasang besar tulisan dilarang buang sampah di sini, tapi masyarakat tetap upaya tetap kita lakukan seperti sosialisasi, ditegur oleh Satpol PP, namun tidak berubah juga Pak. Nah, ini mungkin tantangan yang perlu kita pikirkan bagaimana society atau masyarakat kita yang dari Kota Payakumbuh ini cepat pola pikirnya itu berubah. Karena dari sudah sekian puluh tahun ya Pak, kita perhatikan memang itu yang paling berat Pak. Mungkin demikian Pak Oki. Baik Pak, terima kasih banyak. Kalau kita bisa simpulkan, mungkin dari diskusi dengan Kota Payakumbuh ini, memang branding kotanya itu tadinya kota transit perdagangan, tapi sedang transisi menuju kota pendidikan dengan mengundang universitas-universitas ke Kota Payakumbuh seperti itu. Selain itu juga ada tantangan tersendiri yang mungkin sama dirasakan oleh pemerintah kota daerah lain atau kabupaten daerah lain, yaitu anggaran terbatas gitu ya. Ini mungkin kayaknya jadi masalah yang generik begitu ya di setiap kota kabupaten, bahwa sepertinya harus ada solusi lain nih untuk mewujudkan kota ini menjadi lebih baik, tidak hanya bergantung kepada anggaran pemerintah saja. Mungkin ada metode kerjasama lain seperti ada pendanaan dari organisasi atau dari CSR swasta dan lain sebagainya seperti itu. Dan terakhir mungkin ini juga sama Pak, terkait dengan perubahan mindset di setiap entitas kota ya. Entitas kota itu mungkin salah satu komponennya dalam masyarakat, yang terkecilnya mungkin nanti lebih besar dari pemerintah kota itu sendiri atau komunitas dan swasta seperti itu. Terima kasih banyak Pak Kabid dan jajaran dari Kota Payakumbuh atas diskusinya yang menarik. Kalau kita lihat di sini kan masing-masing kota punya tantangan tersendiri gitu ya dalam mewujudkan versi terbaik smart city-nya, gitu, versi terbaik smart city-nya. Mudah-mudahan kita dilancarkan dalam berkontribusi untuk meningkatkan kualitas kota kita masing-masing. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat terkait dengan hasil diskusi ngobrol kota pada hari ini. Terima kasih banyak saya sampaikan kepada pemerintah Kota Bandung tadi yang diwakili oleh Dinas Komunikasi Informatika. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Kota Padang Panjang yang diwakili Dinas Komunikasi Informatika juga, termasuk juga Kota Payakumbuh gitu ya, yang diwakili oleh Dinas Komunikasi Informatika. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk diskusi ngobrol kota di sesi ngobrol kota selanjutnya. Terima kasih banyak telah mengikuti diskusi ngobrol kota pada hari ini. Sampai jumpa lagi di diskusi ngobrol kota di periode atau kesempatan selanjutnya. Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih banyak telah berkenan hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dikembalikan ke Mbak Nur ya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Okiza yang telah menjadi moderator pada siang hari ini. Terima kasih juga kepada Dinas Kominfo Payakumbuh, Bapak Junaidi, kemudian Kota Padang Panjang, Pak Ampera Salim. Kota-kota yang sangat cantik ya Pak ya, Payakumbuh dan Padang Panjang ini.
terakhir saya ke sana itu tidak ada macet di sana, Pak. Kotanya itu cantik, masih banyak tempat-tempat yang hijau di sana. Saya sempat nggak mau pulang, Pak, waktu dari Sumatera Barat itu. Karena makanannya enak di sana. Kami tunggu lagi kedatangan Ibu di Padang Panjang. Baik, Pak. Ya. Kalau begitu saya tutup kegiatan Ngobrol Kota pada sore hari ini. Terima kasih banyak kepada Kota Padang Panjang dan Kota Payakumbuh telah menyempatkan kehadiran pada sore hari ini, siang sampai sore hari ini. Saya tutup. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.